Pernah nggak sih kamu sayang sama seseorang, tapi dia justru sering menjauh tanpa alasan? Aku pernah. Dan aku kira hubungan kita bakal selesai di situ, tapi ternyata enggak. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Yang pertama, awalnya aku nggak paham dia sama sekali. Kadang yang paling bikin bingung dalam hubungan itu, bukan karena dia jahat, tapi karena dia manis lalu tiba-tiba menghilang. Dan itu bikin aku capek mikir. Dia sayang nggak sih sebenarnya? Atau aku cuma numpang lewat di hidupnya? Aku sempat mikir mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi perasaan itu nyata dan makin lama makin berat. Aku kayak digantung. Di antara perhatian yang bikin aku senyum, sama keheningan yang bikin aku nangis sendirian. Rasanya kayak dicintai setengah-setengah. Dan itu jauh lebih sakit daripada nggak dicintai sama sekali. Pas lagi bareng dia bisa sehangat matahari jam 9 pagi. Bikin nyaman, adem, dan penuh tawa. Tapi setelah itu, hilang. Seminggu nggak ada kabar. Nggak ada chat. Nggak ada, kamu udah makan belum? Dan aku cuma bisa ngeliatin layar HP sambil mikir. Aku salah apa sih? Aku nggak ngerti dia. Tapi aku juga nggak bisa berhenti mikirin dia. Dan di titik itu aku mulai sadar. Mungkin ini bukan soal ngerti atau nggak ngerti, tapi tentang gimana caraku bertahan di antara rasa rindu yang nggak pernah selesai. Yang kedua, aku mulai overthinking banget. Aku sempat ngerasa gila sendiri. Karena setiap kali dia nggak ngabarin, otakku langsung penuh dengan pertanyaan. Dia masih peduli nggak ya? Apa aku ganggu? Atau dia udah nemu yang lain? Dan makin aku mikir, makin capek. Masalahnya bukan cuma dia nggak ngechat, tapi aku yang jadi terus-menerus mikir kenapa dia nggak ngechat. Aku jadi mulai ngeraguin diriku sendiri. Apakah aku terlalu nempel? Terlalu nuntut? Tapi di sisi lain, kalau beneran sayang, masa iya sih nggak pengen ngobrol tiap hari? Waktu itu aku pernah bilang, kamu kok susah banget sih dihubungin? Dia cuma jawab, maaf ya aku sibuk. Tapi aku lihat dia aktif di sosmed, update story, bales komen orang. Rasanya kayak, aku nggak penting buat dia. Tapi giliran aku ngomong, dia malah makin menjauh dan bilang kalau aku terlalu drama. Dan di situ aku mulai sadar, aku bukan cuman kangen dia, tapi aku juga kehilangan versi diriku yang dulu tenang. Aku jadi seseorang yang terus nunggu, terus mikir, terus takut kehilangan. Padahal dia belum tentu mau ditunggu. Yang ketiga, akhirnya aku cari tahu, bukan cuma nangis. Di titik paling lelah, aku sempat mikir, apa memang hubungan ini nggak sehat? Tapi anehnya, aku nggak pengen pergi. Ada sisi dari dia yang bikin aku tetap nunggu, walaupun aku nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Daripada terus-terusan nangis atau nuduh dia yang bukan-bukan, aku mulai cari tahu. Aku nemu soal attachment style. Dan ternyata, banyak yang ngalamin hal yang mirip. Saat itu aku baru sadar, aku tipe yang cemas. Sedangkan dia, tipe yang menghindar. Dan ternyata itu bukan tentang siapa salah, tapi tentang dua cara mencintai yang sering salah paham. Aku selalu pengen deket, pengen tahu kabarnya, pengen merasa aman. Tapi dia, begitu aku terlalu dekat, dia malah mundur pelan-pelan. Lalu setelah beberapa hari, tiba-tiba balik lagi kayak nggak ada yang terjadi. Dan aku yang langsung luluh, mikir semuanya udah baik-baik aja. Tapi nggak lama, aku merasa kosong lagi. Dan siklus itu muter terus. Kayak lingkaran tanpa ujung. Dan dari sana, aku mulai ngerti. Hubungan ini bukan rusak, tapi belum saling mengerti. Bukan harus disudahi. Tapi mungkin perlu pendekatan yang lebih dalam, lebih pelan, dan lebih jujur sama diri sendiri. Yang keempat, aku berhenti maksa, bukan karena nyerah, tapi karena aku paham. Ada satu titik di mana aku sadar. Terus-terusan maksa dia buat berubah itu, malah bikin aku makin kehilangan diriku sendiri. Rasanya kayak aku berdiri di depan pintu, yang terus aku ketuk, tapi nggak pernah benar-benar dibukain. Dan waktu aku mulai mengeri pola pikirnya, semua terasa lebih masuk akal. Dia nggak berniat bikin aku ngerasa diabaikan. Dia cuma punya cara sendiri, buat ngerespon tekanan dan emosi. Dan itu bukan salah dia, juga bukan salah aku.
Kita cuma dua orang yang terluka, dan lukanya beda bentuk. Akhirnya, aku berhenti nuntut dia harus hadir tiap saat. Aku berhenti ngirim chat panjang, yang ujung-ujungnya cuma pengen diperhatiin. Aku mulai fokus ke diriku sendiri. Aku belajar diam waktu pengen marah. Belajar mundur saat dia mulai menjauh. Dan anehnya, dari situ dia malah pelan-pelan berbalik. Nggak langsung sempurna, tapi aku mulai ngerasa kayak dia lebih nyaman jadi dirinya sendiri di dekat aku. Kadang, bukan tentang siapa yang berubah lebih dulu, tapi siapa yang lebih dulu belajar melepaskan cara lama untuk menyelamatkan hubungan. Dan waktu aku berhenti ngejar dia, ternyata aku menemukan lagi diriku sendiri. Yang kelima, pelan-pelan dia berubah dan aku juga. Aku berhenti menarik dia, nggak lagi minta kejelasan dan nggak lagi maksa dia buat peka. Dan di situ yang tersisa cuma diam, tapi diam yang nggak lagi penuh harap, lebih ke ikhlas. Tapi yang nggak aku sangka, justru saat aku berhenti, dia malah mulai datang. Pelan, tapi nyata. Mungkin memang sesederhana itu. Perubahan nggak harus dipaksa. Kadang yang dibutuhin cuma ruang yang aman untuk menjadi diri sendiri. Aku mulai melihat sisi dirinya yang dulu nggak pernah muncul. Dia jadi lebih terbuka dan lebih jujur soal perasaannya. Bahkan hal-hal kecil kayak, aku kangen atau aku lagi butuh waktu sendiri ya. Itu udah cukup bikin aku ngerasa dihargai. Ternyata saat dia nggak dituntut buat ngertiin aku sepenuhnya, dia malah lebih pengen belajar. Sekarang kami masih punya hari-hari, di mana dia tiba-tiba diam. Tapi aku nggak langsung panik kayak dulu. Karena aku tahu, itu bukan berarti dia ngehindar aku. Tapi dia lagi menyelami ke dirinya sendiri. Dan aku juga punya pilihan untuk nggak mengorbankan diriku setiap kali dia hilang. Ternyata mencintai bukan tentang saling tarik, tapi saling beri ruang. Dan hubungan yang dewasa bukan hubungan tanpa konflik, tapi hubungan yang tetap bisa tumbuh. Walaupun keduanya nggak sempurna. Dulu aku pikir, cinta itu soal gimana dua orang saling melengkapi. Tapi ternyata cinta juga tentang bagaimana dua orang tetap tinggal. Bahkan saat mereka belum sepenuhnya mengerti satu sama lain. Aku nggak bilang, semuanya langsung jadi mudah. Masih ada hari-hari sepi. Masih ada rasa nggak yakin. Tapi bedanya, sekarang aku nggak sendirian di situ. Karena dia pelan-pelan belajar, dan aku juga. Kalau kamu lagi ada di fase yang sama, nggak apa-apa kalau kamu capek. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa bingung. Tapi jangan lupa, kadang yang kamu butuhin bukan jawaban, tapi ruang untuk merasa. Kalau kamu merasa ini relate sama kamu bisa share di kolom komentar. Siapa tahu kamu nggak sendiri. Jangan lupa like, subscribe Blank V, dan bagikan ke seseorang yang mungkin butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dengan cerita yang mungkin nggak sempurna tapi nyata.